Malam Jumat ahli kubur bali nang omah kanggo jaluk donga wacan Quran najan sakimah lamun ora dikirimi banjur balik brebes mili balik nang kuburan mangku tangan tetangisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala selanjutnya pembahasan mengenai muraqabah yang ke-18. Muraqabah yang ke-18. Karena kemarin muraqabah yang ke-17 yakni muraqabah hakikatil Ka'bah ya, menggerakkan hati kita untuk melihat, memandang anugerahnya Allah tentang hakikatnya Ka'bah. Nah, untuk yang ke-18 ini adalah muraqabah hakikatil Quran, yakni menggerakkan mata hati kita untuk melihat tentang anugerahnya Allah yang menjadikan Al-Quran sebagai imam daripada umat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sebagai mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang yang membacanya akan digolongkan sebagai ibadah. Dan Al-Quran adalah merupakan suatu mukjizat yang sangat besar dibanding mukjizat-mukjizat yang lainnya yang diberikan kepada para nabi sebelumnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak-bapak ya, kita harusnya berusaha untuk mengangan-angan tentang adanya Al-Quran, melihat-lihat tentang adanya hakikatul Quran. Tapi penglihatan ini bukan penglihatan daripada mata kepala kita, tapi kita melihat dengan memakai mata hati kita. Hakikatnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai mukjizat yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya juga untuk kita. Setelah diterima oleh Kanjeng Nabi, maka ditransfer untuk kita semua. Nah, kita yang membacanya itu akan digolongkan oleh Allah sebagai ibadah ya, sebagai ibadah, sehingga ibadah yang paling utama dalam segi maqalah itu adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Lebih utama-utamanya ibadahnya umatku. Ini dalam konteks ibadah maqalah, ibadah yang berupa ucapan ya, itu adalah membaca Al-Quran. Itu loh Pak. Kalau kita melihat satu hadis ini ya, tentunya kita sebagai seorang muslim harusnya mengakui kesalahan kita dan mengakui kekurangan kita. Kita kadang tidak sadar bahwa Al-Quran sebagai pedoman kita,
Al-Quran sebagai landasan hukum agama kita. Ya. Ketidaksadaran itu membuat kita kadang tidak merasa kalau seharusnya persoalan-persoalan yang kita hadapi, yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari itu harus merujuk kepada Al-Quran. Sehingga saking tidak sadarnya umat Islam itu mereka tidak merasa bahwa yang dilakukan itu lari daripada norma-norma Al-Quran, melenceng daripada norma-norma Al-Quran. Dalam satu contoh saja, di dalam Al-Quran itu mengajarkan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad atau mengajarkan kepada kita untuk saling rukun, saling akur, ya. Tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh sesama muslim sampai saling gontok-gontokan, ejek mengejek, caci mencaci. Sebagaimana firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Kata Allah, berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, yaitu berupa agama. Dan agama landasannya adalah Al-Quran. Berpegang teguhlah dan jangan tafarruq, jangan bercerai-berai. Ya. Kita harus saling bergandengan tangan, harus saling bahu membahu, saling tolong menolong, terutama tolong menolong ke dalam kebaikan, tolong menolong di dalam ketakwaan. Ya. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong kalian dalam perseteruan, ya, perseteruan atau kemaksiatan atau kemungkaran. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kalau kita cocokkan dengan keberadaan umat, itu banyak yang mereka dari pola pikirnya, kemudian sikapnya ataupun tingkah lakunya yang lari daripada Al-Quran. Al-Quran mengajak dan mengajarkan kita untuk saling rukun, tapi kenyataan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak sedikit di antara saudara-saudara kita sesama muslim bahkan kadang-kalanya jidatnya hitam, ya, jenggotnya panjang, petinya putih, ya kan, pakaiannya serba-serba putih, tapi dalam kehidupan sehari-harinya ribut aja terus, ribut dengan kawannya, ribut dengan tetangganya, satu jamaah saja nggak rukun, ya, bertetangga aja nggak akur, apalagi Pak, ya. Sesama muslim saling gontok-gontokan, saling ejek mengejek, saling caci mencaci. Ini yang terjadi. Betul apa betul Pak? Ya, saya yakin betul. Ya. Ini kan mereka tidak sadar atau gimana bahwa Al-Quran mengajarkan untuk kita supaya rukun, supaya akur, saling harga menghargai, saling hormat menghormati. Kadang-kalanya memaksakan diri semua orang harus sama seperti saya. Kalau nggak sama seperti saya semua salah. Ini kan kadang lucu, ya. Aneh bin ajaib. Nah, padahal sebetulnya tidak seperti itu. Kalau kita lihat waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kata Allah, sengaja Allah jadikan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada yang suku Jawa, ada yang suku Madura, ada yang suku Melayu, ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang pikirannya itu sempit, kelihatannya kepalanya besar tapi pikirannya sempit. Ada yang punya kepala kecil tapi pemikirannya luas. Ada yang sudut pandangnya itu pendek, ada yang sudut pandangnya itu panjang. Bermacam-macam. Itu tujuan Allah buat seperti itu lita'arafu, Pak, supaya kita saling ngerti. Ya. Supaya kita saling ngerti. Kalau kita sudah ngerti maka tidak memaksakan kehendak. Itu Al-Quran mengajarkan seperti itu. Kadang-kalanya akhir-akhir ini kalau saya perhatikan lucu Pak, melihat kawan-kawan, bahkan juga melihat diri kita sendiri itu lucu.
Kalau ada orang yang tidak cocok sama kita, yang tidak pas dengan perilaku kita, itu kadang kita paksakan. Enggak, kalau menurut saya harus begini. Kalimatnya harus begini. Seharusnya begini loh. Seharusnya. Itu menurut saya. Sehingga nanti kalau mereka tidak ikut dengan saya, itu semua salah. Ada enggak yang seperti itu, Pak? Banyak lah ya. Banyak. Termasuk Pak Marjo enggak kan? Insya Allah enggak, ya kan? Mudah-mudahan aja tidak beda. Ini udah realita, Pak, ya, sudah terrealisasi di masyarakat akhir-akhir seperti ini. Kadang mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah lari daripada Al-Quran. Padahal hakikatnya Al-Quran diturunkan oleh Allah terhadap Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan semata-mata hanya kepada beliau saja, tapi akan ditransfer untuk kita semua. Begini loh umatku, kalian itu tercipta dari satu hal yang sama, ya, dari satu masalah atau satu barang, satu benda. Begitu jadi cipta banyak, kalian jangan ribut, ya. Anggap aja perbedaan-perbedaan itu jadikan sebagai rahmat. Ya, sebagaimana hadis Kanjeng Nabi, khilafati ummati rahmatun. Perbedaan pendapat umatku itu menjadi rahmat. Jangan dibalik, khilafati ummati laknatun. Perbedaan pendapat umatku itu menjadi laknat. Gara-gara beda pendapat akhirnya bercerai-berai. Gara-gara beda pendapat akhirnya saling mengejek. Sirik, iri, dengki, dan lain sebagainya. Jangan. Harusnya dengan perbedaan-perbedaan itu engkau harus mampu mengemasnya supaya menjadikan rahmat. Ya Allah, luar biasa ya. Allah itu menjadikan makhluknya. Ada yang dibuat ganteng, ada yang dibuat jelek, ada yang dibuat pemikirannya itu luar biasa. Ada yang dibuat gobloknya luar biasa, ini Pak ya. Ada juga yang dibuat kaya, ada juga yang dibuat miskin dan seterusnya. Harusnya seperti itu. Kalau sudah sadar seperti itu maka akan menjadi rahmat. Ini tidak, justru malah menjadikan laknat. Ya, saling musuhan gara-gara perbedaan pendapat, bercerai-berai gara-gara tidak sependapat. Ya. Nah, ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak mampu menggerakkan mata hatinya untuk melihat hakikatul Quran. Padahal hakikatnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran itu sebagai obat, ya, sebagai obat hati kita. Ma huwa syifaun wa rahmatun, dan sebagai rahmat kepada kita bagi orang-orang yang sudah beriman. Nah, ini kadang-kadang kita mengaku diri kita beriman, tapi kita tidak mengikuti petunjuk Al-Quran. Maka yang ada hati kita bukan semakin tenang, bukan semakin tentram, bukan semakin damai, tapi semakin sakit. Ada kawan yang bisa beli Alphard, ya, akhirnya kita apa? Itu dapat nomor itu paling. Dapat 4 digit itu paling, ya. Ada tetangga kita yang bisa beli kulkas, ya, hati kita semakin panas, ya. Ada tetangga kita yang sudah bisa beli TV, hati kita semakin sakit hati, ya. Alah, paling itu kredit itu, ya kan, bunyinya aja kelihatan motornya tuh didit kan gitu. Wah, nanti kalau suatu saat nggak bisa bayar ditarik dealer, tepuk tangan dia Pak, syukurin kan, nggak kuat kok, kuatkan kok. Gayamu aja pendatang lo itu Pak. Masya Allah, naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Maka orang-orang torekoh itu selalu diajarkan oleh guru mursyidnya atau masyaikh-masyaiknya untuk berusaha membuka mata hatinya agar bisa melihat hakikatul Quran, sejatinya Al-Quran. Terus untuk apa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada kita sementara kita tidak bisa mengambil hikmahnya, sementara tidak bisa mengobatin hati kita, ya. Kan tidak ada guna. Yang seharusnya kita harus selalu melirik
daripada petunjuk-petunjuk Al-Quran. Ya, sering saya katakan kepada bapak-bapak, terutama yang sudah mengikuti tuntunan-tuntunan Torekoh, prinsipnya itu kalau dalilnya orang-orang kuno dulu, lebih baik kamu dihina orang daripada menghina orang. Lebih baik kamu diejek orang daripada mengejek orang. Lebih baik kamu dicaci maki orang daripada mencaci maki orang. Lebih baik kamu diponten orang lain daripada kamu memonten orang lain. Gampang apa gampang, Pak? Pak Saiful, gampang apa gampang? Gampang lah ya. Gampang ngomongnya, ya. Prakteknya susah. Ya kita bisa akur karena nggak ada masalah. Bisa rukun duduk dalam satu majelis seperti ini karena nggak ada persoalan. Coba kalau ada persoalan, bisa nggak duduk bareng? Ya. Pak Saiful sama Pak Rizky. Ya. Nanti ada pro kontra yang tidak cocok. Kemudian Pak Istiarto sama Pak Firman sama Pak RT karena gara-gara persoalan portal atau persoalan jaga malam misalnya, makanya terlepas omongan yang mungkin agak keras sedikit, agak nyeletuk sedikit, agak kurang sopan sedikit, makanya ya Pak Is juga merasa kurang ajar Pak RT ini, baru jadi RT aja gitu. Masa dia nggak melihat saya gitu. Habis itu semua mau disamakan seperti kita, Pak. Akhirnya gara-gara seperti itu jadi cekcok, besok nggak mau ngaji lagi, nggak mau duduk manis lagi bersama-sama jamaah. Ya kita ini bisa duduk bersama-sama jamaah karena nggak ada problem di antara satu dengan yang lain. Kalau seandainya ada pun paling duduknya agak jauh-jauh lah. Males aku duduk bersampingan dengan Marjo katanya. Kan itu bukan karena jaga jarak karena virus, bukan karena muat tengok Marjo gitu kan Pak. Wah, asal di dekat siang mesti diomongin yang enggak aja. Betul nggak Pak? Nah ini terus untuk apa kita belajar hakikat, ya? Untuk apa kita belajar torekot? Kalau ini aja terus kita budayakan, maka torekot mengajarkan untuk kita selalu muraqabah, terutama muraqabah hakikatil Quran, melihat sejatinya Al-Quran. Melihat hakikatnya Al-Quran diturunkan untuk kita, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk kepada kita Pak, dan sebagai pembeda yang mampu membedakan mana hak mana batil, mana salah mana benar. Kalau tahu salah kenapa kita ambil, kalau tahu itu batil kenapa kita lakukan. Nah, ini kadang-kalanya selalu berseberangan. Quran mengajak baik, yang kita lakukan tidak baik. Quran menyuruh kita ke barat, malah kadang kita sampai ke timur, nggak ketemu, dan itu kadang tidak terasa di dalam diri kita. Karena itu bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berusahalah untuk membuka mata hati kita. Jangan hanya sekedar mata kepala kita, tapi mata hati kita untuk melihat-lihat anugerahnya Allah tentang hakikatnya Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya dan kita bisa mengambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa lafi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.